Ucapan itu seketika menarik perhatian sang hakim, bahkan ia tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Ternyata, hakim ini bukanlah hakim biasa, bahkan bisa dibilang, ia bukan manusia, karena sebenarnya, ia adalah hakim iblis yang datang dari neraka. Dahulu saat masih bekerja di neraka, ia pernah melakukan kesalahan besar dalam menjatuhkan vonis. Sebagai hukuman, ia diasingkan ke dunia manusia dengan satu misi. Dalam waktu 1 tahun, ia harus mengadili 10 manusia bejat yang pantas mati dan mengirim mereka kembali ke neraka. Jika gagal, maka ia sendiri akan lenyap menjadi abu. Namun saat ini, ia justru bingung harus mencari di mana orang-orang bejat semacam itu. Tak disangka, perempuan itu malah datang sendiri ke hadapannya. Melalui perkataan ibu mertua perempuan itu, hakim mulai merasa bahwa wanita ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Ia pun menuliskan nama wanita tersebut di depan cermin, lalu menggunakan kemampuannya yang khusus. Dalam sekejap, masa lalu perempuan itu pun terpampang jelas. Dan barulah sang hakim tahu bahwa ibu mertua tidak berbohong sama sekali. Ya, perempuan itu memang benar telah membunuh 2 suaminya, dan kini ia bahkan berencana untuk membunuh anak tirinya. Dulu, alasan kenapa ia menyelamatkan Xiaozi ada 2. Pertama, agar dirinya bisa terbebas dari kecurigaan polisi. Kedua, karena uang asuransi di rekening mendiang suaminya harus dibagi 2 dengan Xiaozi. Maka demi uang, ia terpaksa menahan Xiaozi tetap tinggal bersamanya. Namun cara itu sangat berisiko, sebab Xiaozi sendiri menyaksikan dengan mata kepalanya saat ayahnya dibunuh. Sejak itu, setiap hari perempuan itu mengancam dan menakut-nakuti anak kecil itu. Kalau berani membuka mulut, orang berikutnya yang akan mati adalah neneknya sendiri. Beban mental itu membuat Xiaozi hidup dalam ketakutan setiap hari. Untungnya, tak lama kemudian, sang nenek yang sangat merindukan cucunya memanfaatkan saat perempuan itu tidak di rumah, lalu diam-diam membawa Xiaozi pulang ke kampung. Mengetahui hal itu, si wanita menjadi sangat cemas. Takut kalau Xiaozi akan membocorkan semuanya, maka ia pun menuntut ibu mertuanya ke pengadilan, berharap bisa mendapatkan kembali hak asuh Xiaozi lewat jalur hukum. Namun siapa sangka, hakim yang memimpin persidangan adalah iblis dari neraka itu sendiri. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, hakim menjatuhkan putusan. Xiaozi boleh tetap tinggal bersama neneknya, dan nenek hanya dijatuhi hukuman percobaan, setara dengan pembinaan ringan. Adapun perihal hak asuh selanjutnya, diminta agar dibicarakan antara kedua pihak. Saat ini Xiaozi berada di rumah neneknya. Sang nenek bersumpah, meski harus mengorbankan nyawa sendiri, ia tak akan membiarkan cucunya jatuh ke tangan iblis pembunuh itu. Karena itu, meskipun perempuan itu bersilat lidah dan memohon, nenek tetap menolak mempertemukan mereka. Melihat usahanya gagal, perempuan itu pun memutuskan untuk menggunakan cara keras, tanpa sadar bahwa semua tindakannya sudah masuk dalam rencana sang hakim. Bagi hakim dari neraka itu, orang sekeji ini tak akan dibiarkan lolos begitu saja. Untuk mendapatkan Xiaozi kembali, perempuan itu kemudian menyewa seorang nenek-nenek, memintanya membawa banyak barang, dan sengaja melintas di jalan yang biasa dilalui Xiaozi sepulang sekolah. Ia tahu betul sifat Xiaozi yang suka menolong, pasti akan berhenti membantu sang nenek tua. Sebagai balas budi, nenek itu lalu memberikan minuman bervitamin pada Xiaozi, padahal di dalamnya telah dicampur obat tidur, dengan alasan minuman itu bisa menenangkan dan menyegarkan tubuh. Setiap malam sang nenek sulit tidur, jadi ketika Xiaozi pulang, ia memberikannya minuman itu dengan tulus sebagai bentuk bakti. Namun tak lama setelah meminumnya, sang nenek langsung jatuh pingsan.